Salam. Berkat dan perlindungan dari Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang menyelamatkan kita, selalu beserta kita, dan Ruach HaKudes Yahweh senantiasa membimbing dan menuntun kita. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan menyelami fakta yang sering disalahpahami tentang penyalipan Yeshua HaMashiach. Kapan sebenarnya hari, tanggal, dan tahunnya peristiwa penyalipan tersebut terjadi? Banyak orang percaya bahwa Yeshua disalibkan pada hari Jumat. Tetapi, bila kita menelusuri Alkitab ILT3 dan kalender Ibrani secara rinci, gambaran yang benar jauh lebih spesifik untuk mengungkap yang sebenarnya. Pertama, Alkitab menyatakan bahwa Yeshua disalibkan pada hari persiapan Paskah. Yohanes 19 ayat 14 mencatat, sekitar jam ke-6 mereka membawa Yeshua keluar. Hari itu adalah hari persiapan Paskah. Dan Yohanes 19 ayat 31 menegaskan, karena hari itu adalah hari persiapan, supaya tubuh tidak tinggal di kayu salib pada hari Sabat, sebab itu adalah Sabat besar. Apa itu Sabat dan Sabat besar? Sabat adalah hari istirahat mingguan yang ditetapkan Yahweh berlangsung Jumat sore sampai Sabtu sore sesuai Kejadian 2 ayat 2-3 dan Keluaran 20 ayat 8-11. Sabat besar adalah hari istirahat khusus yang muncul bersamaan dengan perayaan besar Yahweh seperti Paskah atau Festival Roti Tak Beragi, dan berlaku seperti Sabat walaupun bukan Sabat mingguan. Dalam kasus penyaliban, Sabat besar jatuh pada 15 Nisan, yaitu awal Festival Roti Tak Beragi. Karena itu, tubuh Yeshua harus dikuburkan cepat sebelum Sabat besar dimulai, agar hukum Yahweh tetap dihormati. Yeshua, seperti tertulis dalam Alkitab, telah berulang kali menyatakan dan menubuatkan ia akan bangkit sesudah 3 hari. Selanjutnya, mari kita lihat salah satu nubuat Yeshua tentang kebangkitannya. Matius 12 ayat 40 berkata, karena sama seperti Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga anak manusia akan berada di dalam bumi 3 hari dan 3 malam. Jika penyaliban terjadi Jumat sebelum jam 6 sore dan bangkit pada Minggu pagi, maka perhitungannya kurang dari 2 hari dan 2 malam, menurut perhitungan literal kalender. Sehingga nubuat literal tidak terpenuhi. Namun dengan penyaliban Rabu, kita menghitung Rabu sore hingga Kamis pagi, malam pertama, Kamis sore hingga Jumat pagi, malam kedua, Jumat sore hingga Sabtu pagi, malam ketiga. Nubuat tercapai sempurna. Berdasarkan kalender Ibrani, penyalipan Yeshua terjadi pada 14 Nisan 3790. Berdasarkan konversi kalender, jatuh pada hari Rabu. Umur Yeshua saat itu kurang lebih 33 tahun, karena lahir kurang lebih 4 sebelum Masehi. Hal ini konsisten dengan Lukas 3 ayat 23 yang menyebutkan Yeshua memulai pelayanan kira-kira pada umur 30 tahun. Pelayanan Yeshua berlangsung selama 3 tahun sampai dengan ia disalibkan. Sekarang, mari kita kaji keyakinan umum yang menyebut Jumat sebagai hari penyalipan. Banyak yang percaya Jumat karena tradisi gereja. Untuk menguji kebenarannya, kita menggunakan aplikasi online Hetkel.com. Hetkel.com
adalah situs yang berfokus pada kalender Yahudi atau Ibrani. Situs ini menyediakan berbagai alat untuk melihat hari raya, menghitung waktu Syabat, membaca bagian Torah mingguan, konversi tanggal, dan masih banyak lagi. Hebkal.com bisa menghitung kapan 14 Nisan jatuh pada hari Jumat. Hasilnya menunjukkan 2 tahun terdekat, yaitu 20 Maret 26 Masehi atau 14 Nisan 3786 dan 1 April 33 Masehi atau 14 Nisan 3793. Namun dari 2 hasil tahun terdekat itu, jika kita menghitung umur Yeshua pada 20 Maret 20 tahun Masehi atau 14 Nisan 3786, umur Yeshua 30 tahun. Ini terlalu awal untuk penyelibaan. Pada umur 30 tahun, Yeshua baru memulai pelayanannya. Sedangkan pada 1 April 38 Masehi atau 14 Nisan 3793, umur Yeshua sudah 38 tahun. Tidak sesuai tradisi yang diyakini yang mengatakan bahwa Yeshua berumur 33 tahun pada penyaliban. Namun, jika kita menghitung umur Yeshua, pada 26 Masehi umur 30 tahun, ini umur awal pelayanan Yeshua. Penyaliban belum terjadi di umur 30 tahun. Sedangkan pada tahun 33 Masehi umur Yeshua lebih kurang 37-38 tahun. Tidak sesuai tradisi bahwa berumur 33 tahun pada saat penyaliban. Nubuat 3 hari dan 3 malam sulit dipenuhi jika disalibkan Jumat. Terlihat jelas hari Jumat sebagai penyaliban adalah keliru karena tidak konsisten dengan umur Yeshua nubuatnya. Perjamuan terakhir terjadi Selasa malam sebelum Paskah. Matius 26 ayat 17 dan Markus 14 ayat 12 mencatat persiapan domba Paskah. Penyaliban berlangsung Rabu pagi hingga sore. Tubuhnya dikuburkan sebelum Sabat besar. Dimulai Yohanes 19 ayat 31. Dan kebangkitan terjadi Minggu Fajar, sesuai nubuat 3 hari dan 3 malam pada Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 2, dan Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara-saudaraku, dengan memahami fakta ini, kita melihat bahwa Alkitab, nubuat Yeshua, dan kalender Ibrani saling bersesuaian. Penyaliban Yeshua terjadi bukan sekadar sejarah, tetapi dalam rencana ilahi yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa setiap detail hari, tanggal, umur, dan pemenuhan nubuat tercatat dengan tepat oleh Yahweh. Seringkali orang merasa nubuat 3 hari 3 malam pada penyaliban dan kebangkitan Yeshua tidak tercapai. Namun, yang perlu kita pahami, Alkitab tidak salah. Kesalahpahaman ini muncul karena perhitungan dan penafsirannya mengabaikan konteks budaya Yahudi pada masa itu. Sehingga dibuatlah pencocokan yang dipaksakan. Sebagian hari dihitung sebagai 1 hari. Jumat sore hingga Minggu pagi tetap dihitung sebagai 3 hari. Banyak orang juga terpengaruh oleh kalender Romawi atau kebiasaan liturgi Kristen awal yang membuat kita saat ini berpikir adanya ketidaksesuaian. Faktanya, jika kita mengkaji lebih mendalam, Alkitab konsisten dan akurat. Sedangkan yang salah hanyalah cara manusia menafsirkan tanpa memahami konteks asli. Jadi, nubuat 3 hari 3 malam tetap terpenuhi. Dan iman kita janganlah terguncang oleh kesalahan interpretasi tradisi.